Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Bapak Ibu yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari JGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 5 Maluku Tengah. Kami akan membuat tugas kami tentang diseminasi budaya positif yang ada di SMA Negeri 5 Maluku Tengah, yang nantinya dipandu atau dibawakan oleh Ibu Sarah, calon CGP Angkatan ke-9 dari SMA Negeri 5 Maluku Tengah. Pada Ibu Farah dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk hadir di kegiatan diseminasi kami calon guru penggerak terkait dengan budaya positif. Jadi ini merupakan salah satu tagihan tugas kami, dan ini juga merupakan hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu rekan guru yang berbahagia terkait dengan budaya positif yang nantinya akan kita terapkan di siswa pada SMA Negeri 5 Maluku Tengah. Ya, berbicara tentang budaya positif, semua hal tentang pendidikan, pembelajaran maupun mengajar itu pasti tidak lari dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, terkait dengan konsepsional trilogi pendidikan, yaitu di depan memberi petunjuk, di belakang menjadi pendorong, sedangkan di tengah memberikan motivasi. Yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Kita tahu betul bahwa peran kita sebagai seorang guru itu sangat menentukan sebuah perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Ya, serta peran guru itu sangat jelas memberikan pengayoman karena kita ditentu sebagai seorang pamong dan didikan yang baik dalam membentuk karakter diri siswa atau peserta didik kita. Dan ada beberapa yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau guru, yaitu menguasai, memahami kompetensi dari setiap peserta didik, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, dan memahami perkembangan zaman. Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar atau kita kenal sekarang dengan kurikulum itu dinamis, akan terjadi perubahan, Bapak Ibu. Untuk waktu yang lama kita tahu bahwa dalam pembelajaran dianggap itu pembelajaran berpusat kepada pendidik atau guru. Yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana guru mengajarkan dengan baik, berbagi pengetahuan yang telah disiapkannya. Tidak terlalu menjadi masalah apakah peserta didik dapat mengikuti cara mengajar guru dengan mudah atau tidak. Yang penting guru sudah mengajarkan materi atau hanya terjadi transfer ilmu, Bapak Ibu. Sedangkan pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan dengan keadaan yang terus bergerak begitu cepat, di mana setiap murid kita tahu dilahirkan dengan keadaan kodrat alam yang berbeda-beda. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara didik dan mengajar kita sebagai seorang guru juga harus sesuai dengan perkembangan zaman, Bapak Ibu. Tentu pada prinsipnya pendidikan yang kita harapkan yaitu dapat menghantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan, di mana pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja atau hanya mentransfer ilmu saja, melainkan pendidikan juga harus mendorong peserta didik untuk menemukan pemahaman bermakna yang berhubungan dengan kehidupannya. Nah, berbicara tentang disiplin positif, Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Pasti yang terlintas adanya disiplin itu karena ada satu aturan
Ya, kita kenal dengan, kalau dengan kata disiplin pasti ujung-ujungnya berpikir tentang kepatuhan terhadap aturan. Nah, atas disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir, dan bila perlu itu tidak perlu kita gunakan untuk peserta didik. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu juga harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Bapak Pendidikan kita. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu mardika iku jarwangan nora mung lepasing pamreh nging ugah kuat kuasa aman diri priangga. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, berbicara tentang motivasi ekstrinsik dan ekstrinsik, menurut Diana Gosen dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan tuh ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita melakukan disiplin atau menjalankan perintah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Bapak Ibu. Contoh misalkan kita guru mengikuti suatu kegiatan hanya karena berdasarkan perintah dari atasan misalnya, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini contohnya misalkan kita termotivasi untuk melakukan segala sesuatu dengan harapan bahwa nantinya akan mendapatkan imbalan tertentu atau mengharapkan penghargaan dari orang lain. Nah, untuk motivasi perilaku pertama dengan yang kedua ini bersifat ekstrinsik karena faktor yang memicunya berasal dari luar diri kita. Nah, sedangkan motivasi yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu termotivasi dari dalam diri, ya, di mana kita menghargai bahwa saya ingin melakukan atau mengikuti kegiatan segala sesuatu kegiatan itu karena memang saya ingin mengembangkan potensi diri saya, ingin menaikkan nilai diri saya seperti itu. Jadi untuk motivasi yang ketiga ini sifatnya intrinsik, berasal dari dalam diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar yang kita sama-sama sudah tahu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kekuasaan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima kebebasan. Nah, ini penjelasan untuk kebutuhan bertahan hidup. Tapi untuk kebutuhan bertahan hidup ini yaitu kebutuhan survival atau kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kita membutuhkan makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Ini bisa dipenuhi dengan kita makan, kita memakai pakaian, mendapat tempat tinggal, dan lain-lain. Ini untuk kebutuhan bertahan hidup. Sedangkan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima di dalam lingkungan kita, baik di keluarga maupun di lingkungan sekolah. Nah, kebutuhan yang ini dia termasuk kebutuhan psikologis, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasih dan mengasihi atau disayang menyayangi. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kekuasaan dan penguasaan atau kebutuhan untuk adanya pengakuan atau
adanya pengakuan terhadap kemampuan dirinya. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau menjadi pemimpin, menjadi terampil, berprestasi, atau juga diakui dan didengar. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, ini kebutuhan kebebasan ini terkait dengan kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk menjadi mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lentur, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih kebutuhan bergerak, mencoba-coba, atau mengeksplorasi hal-hal yang baru dan menarik bagi dia. Kemudian yang kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan untuk kesenangan, yaitu kita membutuhkan rasa senang, ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, misalkan humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, tertawa, liburan, seperti itu contohnya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian berbicara tentang posisi kontrol. Jadi budaya positif itu karena bukan hanya karena perubahan paradigma belajar, kemudian berdasarkan motivasi manusia, 3 motivasi tadi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada posisi kontrol, Bapak Ibu. Posisi kontrol ini kaitannya dengan kita di sekolah ketika mengatasi masalah yang terjadi pada murid-murid kita. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, ini kita biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Kemudian untuk menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalkan pada posisi ini kita guru biasanya mengambil perkataan untuk penyelesaian masalah tuh pada anak-anak seperti ini. Patuhi aturan sekolah, atau kalau Anda tidak patuhi berarti ada tindakan atau hukuman selanjutnya. Kemudian selalu disalahkan, kamu itu selalu saja salah. Tapi untuk posisi kontrol penghukum ini hasilnya, dampaknya pada murid kita, yaitu kemungkinan murid akan merasa marah dan mendendam. Bahkan nanti ada yang bersifat agresif. Sedangkan untuk posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol yang kedua ini, guru akan suaranya bersifat lembut kepada anak-anak didik kita. Karena pembuat rasa bersalah ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah, bahkan rendah diri. Nah, guru-guru atau kita yang menggunakan sebagai posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah ini, biasanya kita akan menggunakan bahasa tolonglah, tolong ibu, atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, di posisi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk karena mereka merasa tidak berharga atau sudah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, misalkan guru, dia sudah mengecewakan gurunya. Nah, hasil dari atau dampak dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini akan membuat siswa merasa bersalah atau minder karena sudah mengecewakan bapak ibu gurunya, sehingga mereka akan menjadi orang yang tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini bisa lebih berbahaya daripada kita memberikan posisi kontrol sebagai penghukum, Bapak Ibu, karena emosi yang akan tertanam rapat di dalam benak atau perasaan siswa kita. Posisi kontrol yang ketiga yaitu mengambil peran atau kontrol sebagai teman. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol ini sangat menarik ketika saya mempelajarinya di guru penggerak, karena untuk posisi teman ini saya sendiri sering melakukannya, Bapak Ibu, di mana kita tidak akan menyakiti murid, tapi kita mengambil peran sebagai teman dia, ya, berusaha untuk mengambil kontrol murid melalui persuasi, ya, misalkan. Tapi Bapak Ibu, untuk posisi ini, posisi teman pada guru ini bisa berdampak negatif maupun positif. Positifnya ini akan berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, bahkan juga kita sering bercanda dengan teman-teman, sehingga dengan siswa, sehingga mempengaruhi. Nah, untuk
posisi teman biasanya kita menggunakan bahasa ayolah bantu ibu, demi ibu ya, atau misalkan aku tidak ingat bantuan ibu selama ini, seperti itu. Nah, tapi hal negatif dari posisi teman ini, misalkan bila suatu saat nanti kita tidak membantu, maka murid akan kecewa, ya, merasa akan dikecewakan dan tidak mau lagi untuk berusaha. Hal ini akan mungkin menimbulkan bahwa murid akan bertindak untuk guru tertentu saja. Jadi guru yang memposisikan diri sebagai teman, dia akan akrab dengan guru tersebut, dengan guru yang lain tidak. Ya. Jadi untuk dampaknya kepada murid jika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, yaitu murid akan merasa senang dan akrab dengan kita guru. Tapi ini dampak positif, sedangkan dampak negatifnya dia akan tergantung pada guru tersebut. Jadi jika ada masalah, mereka akan mengandalkan kita sebagai guru atau temannya mereka, dan dia tidak akan mempercayai guru yang lain. Nah, posisi yang berikutnya itu sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau, kita tahu memantau itu berarti mengawasi. Jadi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, dalam hal ini peserta didik. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, pada posisi ini biasanya kita akan membuat pertanyaan kepada siswa ketika mereka membuat suatu pelanggaran atau masalah. Ditanya peraturannya apa yang telah kamu lakukan, kamu tahu kan konsekuensi atau sanksi karena telah melakukan pelanggaran tersebut. Nah, seorang pemantau ini mengandalkan perhitungan, kemudian ada catatan, ada data yang kita gunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Nah, posisi ini biasanya menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, hasil dari posisi pemantau ini, murid akan memahami konsekuensi yang akan dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan sekolah. Tapi guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi tetap murid dibuat tidak nyaman karena adanya konsekuensi yang dijalankannya. Kemudian kerugian yang berikutnya, kita guru harus tetap memantau murid saat mengerjakan hukuman yang kita berikan. Posisi yang terakhir yaitu manajer. Nah, posisi yang terakhir ini di mana kita mengambil posisi sebagai seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita ini menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, di mana di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi bersama-sama dengan murid bagaimana memperbaiki permasalahannya yang ada. Nah, di posisi ini akan muncul pertanyaan atau berkata bahwa menanyakan kembali keyakinan kelas. Kemudian kita akan menanyakan kembali, kemudian jika kamu meyakini keyakinan kelas, apakah bersedia memperbaikinya? Dan dilanjutkan dengan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Nah, pada posisi manajer ini kita bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita di sini sebagai pembimbing, sebagai murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman dan pemantau lagi. Karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Ini yang sangat diharapkan untuk posisi kontrol kita sebagai seorang guru, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri,
merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi yang tadi, pada kita sudah menerapkan posisi manajer, ada muncul pertanyaan bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Kalau posisi pertama tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kita sudah mengetahui dampaknya kepada murid. Tapi apabila kita menerapkan posisi kontrol manajer ini, pada posisi ini kita sebagai guru itu suaranya tulus, karena tidak perlu marah seperti seorang penghukum. Ya, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke siswa. Tapi kita lebih fokus kepada bagaimana siswa bisa mengendalikan dirinya dan mencari bersama-sama berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, fokus pada fokus untuk posisi manajer ini ada pada murid, yaitu kita bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Nah, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Ya, bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dari peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahannya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, selama ini ada pada posisi kontrol manakah kita terhadap murid? Ya, apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, berbicara tentang keyakinan kelas, tadi disinggung apa keyakinan kelas yang kita sepakati. Bapak Ibu setelah mempelajari modul pada pendidikan guru penggerak ini, sangat-sangat diperlukan memang untuk kita membuat keyakinan kelas. Karena sesuatu perubahan, kalau untuk melihat perubahan suatu budaya positif di sekolah, tentunya bisa kita mulai dari kelompok-kelompok kecil yang dimulai dari kelas kita. Nah, mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Awal-awal pasti disebut dengan peraturan, tapi lebih ke sini disuruh ubah untuk menjadi keyakinan. Karena mari kita sama-sama menjawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya. Mungkin jawaban kita untuk keselamatan. Ya kan, Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Pasti keyakinan kita untuk demi kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, adapun pembentukan keyakinan kelas dimulai dari kelas kita masing-masing, yaitu Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dia lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal seperti tadi tentang keselamatan, kesehatan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian hendaknya kalimatnya dibuat hendak mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di mana semua warga kelas hendaknya mengikuti kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disinggung tentang restitusi. Nah, restitusi ini merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Diharapkan melalui restitusi, ketika siswa membuat salah, guru akan
akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka tersebut dan mengembalikan harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Nah, Bapak Ibu, kita kenal dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini menggambarkan proses terjadinya restitusi di mana pada datar yang di bawah, yaitu pertama kita menstabilkan identitas. Pada menstabilkan identitas ini, kalimat yang sering kita gunakan yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian berikutnya yaitu setelah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, mengajak siswa untuk memvalidasi atau mengakui kesalahan yang telah dia lakukan. Biasanya kita menggunakan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang berikutnya menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, penjelasan untuk tiga sisi segitiga restitusi ini, yang pertama pada sisi yang pertama yang tadi menstabilkan identitas. Nah, ini bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, kebanyakan seperti itu Bapak Ibu yang terjadi. Ya, jadi anak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan itu dia sedang mengalami kegagalan Bapak Ibu. Namun dia karena dengan alasan dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kemudian pada sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas anak, kita mengajak dia untuk memvalidasi kesalahan tindakannya. Ya, setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Karena salah satu tindakan yang kita lakukan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan anak tersebut, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Misalkan pada langkah 1 dan langkah 2 tadi. Nah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi contoh untuk restitusi, segitiga restitusi di pengaplikasiannya Bapak Ibu, kita sadar betul bahwa kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah saya jelaskan, kelima tadi, kebutuhan memenuhi kebutuhan bertahan hidup secara fisiologi, tapi ada 4 secara psikologi, yaitu ingin diterima, rasa yang diterima atau kasih sayang, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Biasanya anak melakukan kesalahan itu karena dia ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang dia mau. Ya, sebagai contoh misalkan ketika anak ribut di kelas, sekarang tuh kita menanyakan kepada anak, kenapa Anda ribut di kelas? Ibu, saya sudah malas, sudah bosan. Jadi karena malas dan bosan itu sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Bisa saja kebutuhan dasar kesenangan atau juga kebebasan yang dia inginkan. Nah, jadi kita perlu menstabilkan identitasnya dia gitu. Iya betul, kalau misalkan kita sudah banyak belajar di kelas karena kita merasa bosan, untuk memvalidasi identitas dia. Kemudian setelah itu langkah kedua kita ke validasi tindakan yang salah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Tapi kamu bisa kan melakukan hal yang lain daripada ribut di kelas. Memang kita tahu bahwa Anda bosan, Anda malas, tapi bisa melakukan hal yang lain. Misalkan Anda duduk dengan tenang, menggambar saja di buku, misalkan seperti itu. Dia bilang, iya Ibu. Kenapa melakukan hal yang ribut?
karena butuh perhatian. Kita kembali lagi ke kebutuhan dasar yang dia inginkan, Bapak Ibu. Setelah itu, setelah validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan kelas yang dia yakini dan membawa dia untuk mencapai berdiskusi sama-sama untuk bagaimana cara dia mengatasi persoalan yang ada. Ya, Bapak Ibu. Nah, itulah materi tentang budaya positif yang berasal yang dimulai dari tiga motivasi manusia, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan restitusi serta segitiga restitusi. Nah, sebelum saya mengambil kesimpulan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya persilakan. Silakan. Maaf Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Fa, calon CGP Angkatan ke-9 SMA Negeri 5 Maluku Tengah, yang telah memberikan pemaparan yang luar biasa tentang restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk pada sesi yang kedua. Mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau ada masukan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Ya, silakan. Mungkin Ibu ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja. Di sini terkait dengan budaya positif, di sini yang saya alami ini selaku jadi wali kelas. Ketika saya jadi wali kelas, ini masalah siswa yang sering terlambat. Ketika 1 kali saya tegur masih terlambat, 2 kali saya tegur masih terlambat. Kira-kira budaya positif yang harus saya terapkan itu seperti apa? Ya, terima kasih. Terima kasih buat Ibu ini. Mungkin Ibu Fa langsung dijawab. Ya, saya rasa kita mengalami persoalan yang sama, ya. Dan persoalan ini benar-benar menjadi satu tantangan bagi kita guru di SMA Negeri 5 Maluku Tengah ini, Pak Ibu, di mana mengatasi siswa yang terlambat. Nah, tapi Ibu tadi kembalikan lagi untuk budaya positif. Budaya positif namanya budaya itu berarti sudah terbentuk lama, sudah terjadi kebiasaan-kebiasaan yang berjalan lama, Bapak Ibu. Kami sangat mengharapkan sekali kerjasama kolaborasi dengan Bapak Ibu guru di SMA Negeri 5 Maluku Tengah ini untuk sama-sama untuk bangun budaya positif yang sebenarnya harus ada di SMA Negeri 5 Maluku Tengah. Ya, karena kalau misalkan cuma 1-2 orang guru atau 1-2 orang wali kelas yang menjalankan budaya positif atau bagaimana caranya mengatasi atau mengurangi siswa yang terlambat, itu tidak akan berjalan dengan sempurna. Karena pasti siswa sekarang kan pasti melihat contoh, apalagi siswa-siswa SMA Bapak Ibu. Ya, siswa SMA ini siswa-siswa yang kritis. Ya, mereka dengan pemikiran mereka yang tersendiri. Nah, kalau misalkan siswa yang terlambat dalam pembelajaran budaya positif ini, diharapkan kita guru itu memahami 3 motivasi manusia tadi. Ya, yang pertanyaan tadi bagaimana melakukan sesuatu karena sebuah ketidaknyamanan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan validasi atau penghargaan dari orang lain atau berupa imbalan. Itu merupakan motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik, tapi diharapkan kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, yaitu motivasi di mana menghargai dirinya sendiri. Ya, tapi kita juga harus lihat kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Karena para peneliti atau para pakar pemikir juga menyetujui bahwa semua tindakan kita manusia ini berdasarkan alasan, ya. Dan alasan itu biasanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia. Biasanya anak-anak yang terlambat ini kita tegur 1 kali tidak melakukan hal sama, itu berarti harus ada tinjauan secara bersama-sama. Tinjauan secara bersama-sama apakah peraturan yang kita buat atau keyakinan kelas yang kita buat mereka sudah meyakininya atau belum. Ya,
Misalkan untuk terlambat ini keyakinan kelas yaitu disiplin. Apakah mereka sudah meyakini bahwa kalau saya disiplin nanti saya akan menjadi orang yang lebih baik, misalkan seperti itu. Jadi diharapkan kita guru untuk penyelesaian kasus atau penyelesaian masalah terhadap siswa itu kita mengambil posisi kontrol yang terakhir yang tadi Bapak Ibu sebagai seorang manajer. Dan sebagai seorang manajer yang baik itu diambil dengan langkah restitusi dengan menjalankan 3 sisi segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kenapa harus menstabilkan identitas? Karena misalkan kalau kita tidak menstabilkan identitas anak atau tidak menenangkan dia, ya, untuk langkah selanjutnya sudah susah. Ketika kita sudah marah-marah lalu kita mau memberikan mereka nasihat, itu biasanya sudah tidak efektif. Maka langkah yang pertama pada sisi segitiga restitusi ini, yang pertama itu kita menenangkan siswa atau menstabilkan identitas dia. Ya. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas baru kita membimbing dia dengan pertanyaan-pertanyaan untuk dia memvalidasi tindakannya itu salah. Ya. Misalkan untuk kasus yang terlambat ditanya, kenapa kamu terlambat? Kita menanyakan alasannya dulu. Kenapa kamu terlambat? Setelah itu, ya kalau misalkan dia jawabnya karena bangun terlambat ibu, mungkin kita bilang iya. Semua orang kalau misalkan tidur terlambat, tidur lat begitu, biasanya bangun terlambat. Ya, itu sudah di posisi menstabilkan identitas. Nah, setelah itu baru kita masuk di validasi tindakan yang salah. Tapi karena kamu sudah terlambat, kamu tidak mengikuti pelajaran yang kedua. Apakah itu seorang siswa yang baik? Pasti semua siswa menjawab tidak itu. Karena yakin dan percaya mereka menganut atau meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Apakah kamu meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat dalam hal ini disiplin? Misalkan dia tanya, iya ibu saya tahu. Kan pasti semua siswa mengetahui hal tersebut bahwa ketika dia terlambat dia sudah rugi untuk mata pelajaran yang pertama. Ya, dan setelah itu baru sama-sama mencari jalan keluar. Kita memberikan nasihat kepada sama-sama mencari jalan keluar. Misalnya kita tanya supaya tidak tidur terlambat atau terlambat tidur harus melakukan apa? Atau misalkan supaya bangun dengan cepat harus melakukan apa? Mungkin dia menjawab, ibu mungkin saya memasang alarm di HP. Atau saya akan minta bantu ibu atau kakak untuk membangunkan lebih tempo lagi, seperti itu. Supaya anak yang tadi dia sudah tahu bahwa oh iya untuk saya tidak terlambat lagi harus menyetel alarm misalkan, atau misalkan saya juga harus tidur tidak terlalu terlambat, misalkan jam 10 sudah tidur. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya atas pertanyaan dari Ibu ini. Silakan Pak Pangeran. Ya, Bapak Ibu mungkin masih ada tanggapan mungkin. Baik, silakan Ibu Hima. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau tanggapi tentang dari awal saya tidak ikuti, tapi yang saya rasakan atau saya alami adalah guru jam terakhir mata pelajaran fisika di kelas. Seperti hari ini saya punya jam terakhir di IPA 3, dan saya lihat di sekeliling kayaknya cuma saya yang mengajar saja jam terakhir. Itu memang benar salah satu ya, tadi saya gitu kita mau stabilkan anak atau yang pertama dengan sisi yang pertama ini. Tapi yang kalau kita mau lihat dari pelajaran yang diberikan di kelas, kalau kita punya waktu untuk mau stabilkan dari sekian anak, kayaknya tetap sih kasih materi lah, ya tetap tinggal membina. Jujur aja Ibu Mina kebetulan ada, saya sangat kecewa dengan saya punya jam di Rabu dan Kamis itu 8 jam di semua kelas. Lalu di kelas yang sama seperti 11 IPA 3 itu hari Selasa dan hari Kamis 22 jam terakhir. Makanya kalau di hari Selasa itu mereka sudah bosan, nanti dah hari Kamis lagi mereka bosan lagi. Jadi memang benar kalau pemerintah atau dengan segitiga restitusi ini sangat bagus untuk kita membina anak. Tapi kalau untuk mau bina anak laki-laki yang sekian orang di dalam satu ruang pada saat jam terakhir yang dia cuma butuhkan beberapa menit, itu juga dia repot. Artinya nanti kamu sih bisa mengajar baik. Tapi yang jelas untuk kita mau
mengurangi hal itu memang kita harus terapkan ini. Tapi kalau bisa itu dari awal itu kalau sudah terapkan dari kelas 1 misalnya. Sehingga untuk anak yang terlambat pada saat jam pertama yang kita alami juga setiap hari, ada setiap hari. Dan untuk jam terakhir yang saya alami seperti nanti di hari Rabu dan hari Kamis, itu saya jam terakhir di IPA 1 dan IPA 3. Kemarin hari Rabu jam terakhirnya di IPA 3 dan hari Selasa jam terakhir juga di IPA 3. Lalu yang sangat saya sesalkan di sini, jadwal IPA 3 itu tidak dirubah dari kemarin, tetap tahun kemarin juga saya mengajar jam terakhir di 2 kelas itu lagi Selasa. Jadi nanti ke depan tolong dilihat dong gandar. Apalagi baru habis matematika kemarin mereka mencatat 12 lembar. Datang saya masuk lagi, mereka sendiri mau bilang apa lagi? Saya mau marah salah-salah. Sementara saya juga mau kejar saya punya materi. Jadi itu yang jadi masalah Ibu ya. Jadi mungkin nanti sebentar untuk kita semua mungkin kita lebih tertarik dengan ini. Saya juga tertarik. Tapi kalau kita semua jalankan dari kelas 10 mungkin itu lebih bagus. Tapi kalau kita mau terapkan sekarang, contohnya sekarang saya selesai ambil absen itu sama masih bolos. Kelompok Mozart yang dia putar teman-teman itu tak ada lain. Yang saya mengajarkan di akhir ini adalah perempuan yang laki-laki cuma 2 orang, 3 orang. Jadi itu mungkin Ibu ya, maksudnya maaf Ibu Mina ya untuk jadwal. Saya punya jadwal ini saya rasa berat di hari Rabu dan hari Kamis. Bukan Ibu saja, kita juga sendiri jam terakhir. Iya Ibu, tapi jangan kasih jam terakhir buat 1 kelas itu untuk 2 kali dong. Maksud beta itu jangan 2 kelas dong, bosan betul-betul ya. Kan anak-anak yang kita dong tetap tunggu, tapi anak-anak yang itu tuh mari pulang. Itu saja Ibu ya untuk saya. Tapi dari awal memang saya tidak tahu tentang itu, tapi kelihatannya memang benar kita harus selidiki kesalahan yang Anda buat itu karena apa. Ya. Lalu kita karena kita juga terbawa emosi kadang-kadang, tapi kita harus panggil satu-satu untuk kita tadi terapan yang tadi cari kenapa sampai dia berbuat ulang-ulang. Misalkan sering datang terlambat atau pada saat kita terangkan dia itu kenapa. Ya memang itu saja dari saya. Kalau anak kan 2 mata pelajaran. Terima kasih Ibu. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Ima. Jadi memang benar ya, sekali lagi yang tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi untuk membangun suatu budaya positif, bukan hanya satu guru saja yang harus menjalankan, ya. Karena namanya budaya positif, namanya budaya itu berarti sudah kebiasaan yang terus-menerus terbangun. Ya makanya ketika Ibu tadi menjelaskan masalah, itu juga terjadi pada guru-guru yang lain karena memang kita punya satu tantangan Bapak Ibu di SMA Negeri 5 Maluku Tengah ini, bagaimana sama-sama ketemu berkolaborasi sesama guru dan semua warga sekolah, bagaimana untuk membangun budaya positif yang ada di SMA Negeri 5 Maluku Tengah ini Bapak Ibu. Karena sekali lagi kembali ke siswa, Bapak Ibu, siswa kita ini siswa yang kritis, anak-anak dengan usia 15 tahun ke atas yang sudah punya pemikiran dan paradigma yang berbeda dengan usia-usia mereka yang sebelumnya. Jadi mereka bukan melakukan sesuatu dengan tidak kesadaran, tapi mereka melakukan dengan kesadaran. Untuk itulah di sini kita perlukan untuk membangun satu budaya positif. Makanya seperti yang tadi Bu Ima bilang, jangan hanya kelas 11 saja menerapkan. Kelas 10, 11, 12 ya memang kita harapkan di sini seperti itu. Makanya ini salah satu upaya kami calon guru penggerak, bagaimana mendiseminasikan pentingnya budaya positif ini dibangun di sekolah Bapak Ibu. Karena kalau misalkan cuma 1-2 guru yang menjalankan, sangat tidak mungkin untuk terlihat suatu kebiasaan. Jangan bicara budaya dulu, kebiasaan saja. Kebiasaan kalau misalkan 1-2 guru yang jalankan akan pincang. Apalagi mau kita bicara suatu budaya di sekolah. Jadi memang permasalahan itu, tapi untuk penanganan dengan restitusi ini memang sangat diharapkan untuk tidak secara kelompok, tapi lebih ke kelompok-kelompok kecil atau bila perlu secara individu Bapak Ibu. Nah berbicara tentang budaya positif Bapak Ibu, pada
materi-materi pada guru penggerak ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Ini juga saya sekaligus untuk mempromosikan kegiatan guru penggerak ini, diharapkan semua guru ikut karena materinya sangat menarik sekali, materi yang sangat aku perlukan untuk pembimbingan dan pengajaran kita terhadap siswa Bapak Ibu. Karena dimulai dengan dari dasar dulu kami diperkenalkan dengan bagaimana filosofi pendidikan yang baik menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Bagaimana membangun atau menjadi among, menjadi pamong para peserta didik kita yang memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Jadi sekarang sudah tidak bisa bilang lagi kita belajar seperti hal-hal yang dulu saja, tidak bisa lagi Bapak Ibu. Karena kodrat alam anak yang sekarang dengan kodrat zaman anak yang sekarang itu sudah berbeda dengan yang dulu. Nah, kemudian berikutnya kita diperkenalkan dengan guru nilai dan peran kita sebagai seorang guru. Bagaimana guru yang baik memiliki nilai seperti apa, peran yang seperti apa Bapak Ibu. Sampai ke visi seorang guru dan yang terakhir kita diperkenalkan dengan budaya Bapak Ibu. Jadi sampai ke sini di modul 1.4, modul 1 atau paket 1 untuk modul 1 itu semuanya punya keterkaitan. Jadi bagaimana membangun budaya positif tentu akan dimulai dulu dengan bagaimana kita membangun pembelajaran yang aman dan menyenangkan di dalam kelas. Nah, nanti kembali lagi. Kalau misalkan tanya, kenapa kamu merasa bosan? Kenapa kamu merasa malas? Jangan lupa kita sebagai seorang guru harus berefleksi. Apakah pembelajaran kita yang sudah kita terapkan di kelas ini sudah baik, sudah bervariasi, menggunakan media yang menarik, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, apakah kita sebagai seorang guru sudah mengetahui kebutuhan-kebutuhan dasar atau sudah mengetahui karakteristik anak kita Bapak Ibu? Ya, karena untuk budaya positif ini sudah modul 1.3, pada modul 1.2 itu sangat diharapkan kita sebagai seorang guru pertama itu harus mengetahui karakteristik siswa, kebutuhan dasar siswa, latar belakang siswa. Karena tentu misalkan dalam satu kelas 32 siswa, mereka punya latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin kalau misalkan untuk pertanyaannya Ibu Ima memang betul tidak bisa diterapkan hanya untuk kelas 11 karena memang untuk membangun sebuah budaya diperlukan kerjasama yang solid ke semua warga sekolah. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Fa. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin karena waktu kita sudah selesai untuk sesi tanya jawabnya, saya akhiri. Ada refleksi dari materi. Oke, silakan. Ada refleksi dari Bapak Ibu atau nanti dipandu oleh Ibu? Ya, Bapak Ibu, berikut ini saya minta satu refleksi juga sebagai refleksi saya sebagai calon guru penggerak dalam menyampaikan diseminasi. Bapak Ibu bisa melakukan refleksi dengan bantuan 3 pertanyaan yang ada di depan. Saya mohon untuk satu orang membuat refleksi, yaitu bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi mengenai budaya positif, kemudian hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini dan langkah yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendapatkan informasi baru ini. Ya, mungkin saya persilakan pada Ibu Diati. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah mengikuti kegiatan ini, mungkin saya bisa memberikan suatu refleksi terkait yang pertama perasaan. Perasaan saya setelah mengikuti diseminasi mengenai budaya positif ini, saya barangkali lebih tercerahkan bagaimana kita bisa membangun suatu sifat yang positif di kalangan diri kita sendiri dulu, kemudian kita imbaskan ke anak-anak menjadi suatu kebiasaan, dan dari kebiasaan itu akan muncul suatu kultur atau budaya. Dalam hal ini adalah budaya positif. Yang kedua, hal baru apa? Ini kalau tadi saya lihat itu di fungsi kontrol. Selama ini saya tidak pernah melakukan fungsi kontrol selaku teman. Tadi ada fungsi kontrol selaku teman, kalau pemantauan oke. Tapi kalau untuk teman itu, karena begini, saya berpikir kalau kita dianggap teman pasti biarkan aja, karena sudah dianggap teman. Tapi ternyata mungkin saya salah ya, mungkin prinsip saya itu salah, bahwa dengan menganggap kita sebagai teman, kita bisa saling curhat apa yang sebenarnya mereka inginkan. Barangkali itu hal baru yang saya dapatkan.
langkah apa saja yang mungkin saya lakukan setelah ini? Mungkin saya bisa mencoba, saya akan mencoba ya untuk mengikuti apa-apa yang telah didesignasikan tadi kepada kami, sehingga mungkin kebiasaan positif itu mungkin akan terbangun dari kita dan juga kepada peserta didik kita. Barangkali itu saja refleksi saya terkait kegiatan hari ini. Terima kasih. Baiknya Bapak Ibu Dia, terima kasih refleksi yang luar biasa yang diberikan karena sudah mendapatkan materi dari Ibu tadi tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, demikian ada kesimpulan dari Ibu ya, dari Ibu Fat, silakan kesimpulan. Ya, terima kasih, sangat luar biasa refleksinya dari Ibu Dia. Terima kasih. Saya juga mengharapkan hal yang sama yang dirasakan Bapak Ibu, dan semoga yang saya sampaikan ada hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dan juga memiliki satu rencana untuk melakukan tindakan yang lebih baik untuk kemajuan dan masa depan yang lebih baik ke siswa kita di SMA Negeri 5 Maluku Tengah ini, Bapak Ibu. Jadi memang diharapkan pada saat kita sebagai seorang guru diharapkan itu mengambil posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, tapi lebih dicondongkan sebagai manajer. Karena posisi teman dan pemantau juga memiliki dampak yang negatif terhadap siswa. Jadi kita diharapkan memang harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi pada saat menjalankan pembinaan pada siswa-siswa kita yang masih membutuhkan bimbingan kita melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti diseminasi saya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Moderator. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari destinasi distribusi segitiga distribusi dari Ibu Pak. Kami tutup kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus Bapak Ibu.